Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya, kan belum kenalan satu sama lain. Ya, jadi kenalan saya dulu, sebagai saya, nama saya adalah Bagus Pramudita. Bisa dipanggil Bagus. Ya, selanjutnya perkenalan ya, lupa perkenalannya nanti disebutkan nama inisial aja, nama inisial dan juga makanan favorit ya. Ya bisa hubungan apa mas? Nyampe. Ya nyaman. Saya Afgan. Iya. Makanan favorit saya sate. Sate. Sate apa tuh? Sate. Saya Raisa, makanan favorit saya bakso. Bakso. Nama saya dari orang kesukaan masih wajar. Nama saya Afgan. Terus Makanan kesukaan saya sate Jaya. Nah, saya hari ini kesukaan saya kemarin saya sambal. Ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ini hobinya sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini nanti ada asas keterbukaan dan asas kenyamanan dan juga nanti bisa mencari bersama. Kita tahu ini materinya yaitu pengertian tentang motivasi belajar dan meraih prestasi. Belum. Sebelum pelajaran dimulai, ya langkah baiknya kita SBG terlebih dahulu ya. Ya, SBG terlebih dahulu lagi ya. Ya SBG-nya yaitu adalah ya nanti kalau pagi tepuk 1, siang tepuk 2, sore tepuk 3, kalau malam nggak tepuk ya. Ya, ini pagi, siang, sore, pagi, malam, siang, sore, malam. Ya, baik kita berikan semua. Yang ini belum materi kita dimulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Yang baik berikutnya itu kita menyampaikan yaitu materi tentang motivasi meraih prestasi. Dulunya sudah tahu sebenarnya? Belum. Ya, jadi motivasi itu berasal dari kata converse yang berarti menggerakkan dalam dunia pendidikan. Ya, motivasi juga sebagai dorongan atau keluar dari seseorang yang menggerakkan mengarah perilaku untuk capaian tujuan tertentu. Motivasi belajar itu juga adalah keseluruhan daya penggerak dalam peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar dan masukan dari kegiatan belajar untuk memberikan arah pada kegiatan tersebut agar tujuan pendidikan tercapai. Prestasi adalah hasil yang dicapai dari suatu usaha yang dilakukan dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, jadi prestasi kalian ya, jika kesulitan kan ada prestasi yang namanya akademik dan non akademik. Yang akademik itu meliputi ya seperti ekstrakurikuler itu, dan juga yang akademik itu ya seperti pelajaran pada umumnya. Nah, berikutnya itu ada faktor-faktor. Faktornya itu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu meliputi minat pribadi terhadap satu bidang, rasa percaya diri yang tinggi, semangat untuk berkembang, serta adanya tujuan atau cita-cita yang ingin diraih. Nah, tentunya faktor eksternal yaitu satu hubungan keluarga dengan belajar yang kondusif, peran guru yang memotivasi, serta teman sebaya yang memberikan pengaruh positif. Media sosial tokoh-tokoh panutan juga dapat menjadi sumber motivasi eksternal yang kuat. Ya, jadi dari sini sudah bisa dipahami. Dan selanjutnya saya berikan itu untuk Mau pindah posisi. ya silakan Bapak.
Dan selanjutnya masih ada lagi strategi untuk meningkatkan motivasi ya. Mungkin yang belum pernah mendapatkan motivasi ini dia strateginya itu meningkatkan bisa dilakukan dengan mengenai tujuan pribadi yang ingin dicapai. Kemudian menetapkan target-target kecil sebagai langkah awal untuk membuat jadwal kegiatan. Di jadwal dari bangun tidur sampai selesai, itu ya. Yang struktur dan juga dapat membantu dalam menjaga semangat belajar. Iya. Selain itu penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bebas tekanan, memberikan penghargaan, pencapaian sekecil apapun dapat memperkuat motivasi diri dari dalam. Bagian ini apakah ada ikannya kan? Belum ya? Ya, selanjutnya masih ada lagi itu tokoh-tokoh inspiratif, yaitu yang sukses karena motivasi tinggi. Yang contohnya itu adalah B.J. Habibie ya, tahu B.J. Habibie ya? Tahu ya. Dan dari tiga kita, itu adalah seorang ilmuwan yang memberikan program motivasi tinggi, membuat seseorang menuju kesuksesan yang gemilang. Motivasi tinggi bahwa untuk sukses gemilang meskipun berasal dari keluarga sederhana, menempuh pendidikan luar negeri dengan budaya keterbatasan. Jadi beliau ini menciptakan salah terbang dan juga mengharumkan nama bangsa. Ya mungkin dari ini ya mungkin dari banyak apa motivasi yang sekiranya itu bermasalah dengan Anda. Ya contohnya misalnya gini, saya kurang fokus belajar itu kurang motivasi. Ya gimana? Ya contohnya kurang motivasinya itu berasal dari faktor apa gitu? Agak ada hubungan gitu. Ya tidak ada hubungan, misal dari keluarga ya apa? Kurang makan. Ya jadi kenapa kok nggak kurang makan? Karena gabut. Karena gabut. Iya benar. Benarnya. Saya seperti orang hubungan sistem. Sistem seperti apa? Ya, baik orang teman, terus hubungan dari teman sekitar atau dari lingkungan kayak nggak mendukung semuanya. Mendukung. Dan masih ada lagi. Kalau saya itu dari keluarga, dari hubungan teman juga ada, cuma dari diri sendiri juga ada apa ya membangun motivasi yang ada. Ya jadi misal saya mau mengajarkan sesuatu itu nggak menurut saya. Misal kalau ada misal dulu coba pidato dulu. Nah coba pidato itu saya latihan, tapi latihan cuma akademiknya dulu. Ada di situ tuh teman orang tua sama yang sekolah itu dulu banget, tapi sayangnya nggak bisa terapin. Jadi kayak yang mengajarkan diri sendiri tapi juga mengajarkan orang-orang yang sudah menuju. Baik, dan juga masih ada lagi yang punya kurang motivasi. Yang baik selanjutnya adalah ya selanjutnya kita akan bermain peran, yaitu tentang teknik sosiodrama. Ya berikutnya akan mungkin bisa. Yang baik sini menjadi peran ya Anda menjadi belum dikira ya bentar.
Ya, tadi ya belum tidak. Ya nanti masnya menjadi Budi ya. Ya jadi Budi, nanti menjadi Andi dan jadi Siti, dan ini menjadi oh iya sudah ya. Tiga tahun. Siapa Brina? Iya ya kan ya aja. Jadi yang isi aja. Sudah bagian semuanya ya. Belum ya? Ini mau ini apa? Oh ya ini kita sudah jadi menanda juga berarti enggak bagian ya. Iya. Iya. Ya di mana aja ya. Kan perannya ada 3 kan? Iya ada 3. Sama. Ini loh. Ya sekarang bisa dimulai dari Oh ya ini aja. Jadi ini Andi, Budi, Andi. Oh, ada 4 orang. 4 Mas. Oh, Anda. Aku Siti Budi. aja Pak, Pak Siti. Ibu siapa? Burina. Aku Siti. Kalau dia Aku Budi. Aku Siti. Allah wes padang dan kok wes sisi loro selu papa yo guys so kan gelimo Pak, ini Budi. Iya. Bisa ini. Pak, masih lompat. siapa? Budi. Tugas juga sering. Andi sopo Tolak. yo mas Budi itu tadi Ya bagian ini lah begini. Ini Budi, ini Andi, ini Siti, ini Burina. Ya pada aku ya berarti ya Andi kenapa kamu kita malas akhir-akhir ini terus gak sering dari siapa tadi Sampai. Dulu kamu semangat banget. Kamu juga lupa sama cita-cita kamu. Mana sih? Bentar, aku merasa gak mampu. Andi Ya, Andi di sana. aku juga tidak tahu apa ini Aku enggak. aku kan tidak tahu itu sih Oh, Burina iya. masuk dari dalam cara kok Ini masuk Burina masuk dari Burina. Oh, cakapan. Andi, boleh ibu tahu apa yang membuatmu kehilangan semangat? Saya merasa belajar itu berat. Saya takut gagal. Aku berkata itu wajar, tapi tanpa mencoba kamu tidak akan mampu mengambil. Belajar itu proses, bukan hasil instan. Kita bisa belajar bareng di kita bisa belajar bareng di nggak sendirian. Siti, mulai dari hati dulu Budi. Apa ini? Nah, iya, mulai dari hati dulu. Baru satu tugas diselesaikan hari ini. Iya, mungkin. Aku terlalu menyerah dulu. Aku mau mencoba berubah aja. Bagus. Dengan motivasi belajar dasar dari tujuan perusahaan yang konsisten. Kenapa sih? Menutup, menutup, Udah.
Yang bisa ada salah satu apa jadi kesimpulan dari berita sosial zaman ini tadi? Semangat belajar. Iya, ini bukan Iya, semangat belajar. Nggak ada motivasi belajar. motivasinya terlalu Oke. Ya baik, kita beda semua. Ya baik, selanjutnya masih ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Apa? Ya ini adalah kita adalah screening lagi. Oh, Itu screeningnya itu menyebutkan nama boleh nama hewan, tumbuhan dan juga makanan ya. Jadi semua hewan nggak apa-apa di sini. Tidak apa. Hewan, tumbuhan dan juga hewan, tumbuhan dan makanan ya. Tiga ini ya. ada clue-nya enggak? Punya dari saya. Oh, Abjadnya. iya. Ya. Dan dimulai dari huruf C. Dimulai dari kan nanti masih di sini. Di sini aja, di Di sini. sini aja. Beda. Beda. Oh, Lagi dari huruf E. Yang mudah-mudah ya Pak. Ini cuma ada satu. Beda. D. Makanan tumbuhan Oh, hewan. terserah. Salah makanan tumbuhan hewan. Salah satu. Ya, bisa. Oke. Oke. Dokar. Enggak. Enggak. Itu beda. Itu kendaraan. Beda. Domba. Benar. Ayo. Satu. Makanan Dua. kan itu. Ya. Benar. Belum merah. Iya. Jalan. Dua. Tiga. Empat. Ya. Ya sudah ya. Jadi apa hukumannya? Jangan lihat televisi, jangan aja. Ya, kenapa? Biduan. Ya, kenapa? Ini apa? Ya udah, ya apa? Sudah. Jangan lihat televisi. Ya. Ini aja, wes. Sudah. Apa Pancasila? Oh. Banyak lagu. Itu tanda kecil itu Pak. Yuk, harmonika. Ya sudah, bangun lagi. Ya dari sini kan. Ya, abjadnya berapa? Ya, abjadnya dulu dari huruf A. Ayam, apel, Nama apa makanan? Makanan tumbuhan hewan. Ya. Anji kok. Anji aku tuh masalah. Kedai itu lebih paling. Ya. Boleh lah.
Bagaimana paman tadi? Gimana? Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Nah, dimulai dari nanti huruf S. Ya. Enggak, itu enggak. Enggak bisa minuman. Iya, sate. Iya, sapi ini sapi ya. Iya. Salah. Yo sama aja Mas, kasih aja. Tiga. Ya, benar. Iya. Ya, sudah ya. Satu apa? Satu bukan aja. Yang baik sekian untuk motivasi pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak, jadi kesimpulannya dari motivasi belajar di Biasanya memang berikutnya itu adalah mengerjakan LKPD dan nanti akan di-share. Ikutin Bang.
Gimana? Sudah semuanya? Ya. Baik, mungkin teman-teman dari salah satu mungkin siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari member LKPD yang mungkin bernomor Ini semua dijawab. ya, bernomor nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 berarti. Ya, satu orang yang mau. Ya, saya yang 1 ya. Oke, saya akan menjawab satu Pak. Jadi pertanyaannya apa arti prestasi menurut kamu? Menurut saya sendiri itu prestasi merupakan hasil yang dicapai atau kemampuan seseorang yang seseorang. Coba saya ulangi Pak ya. Jadi prestasi menurut saya itu adalah hasil yang dicapai atau kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam melakukan sesuatu seperti pekerjaan, aktivitas seperti belajar, olahraga seperti itu. Dan prestasi itu bisa diukur dengan standar tertentu seperti menilai kemampuan atau kinerja seseorang. Dan dari hubungan ini Pak. Lanjutnya yang menjawab nomor 2. Ya, saya akan menjawab kedua yaitu apakah kamu merasa termotivasi untuk prestasi? Jelaskan alasannya. Ya, saya merasa termotivasi untuk berprestasi karena saya merasakan dalam diri saya itu ada minat untuk mengembangkan apa yang saya punya. Contohnya kayak di bidang olahraga juga ada, di bidang akademik juga ada. Dari hubungan ini lanjutnya yang nomor 3. So, Kamu Ya, ya. apa prestasi yang paling membanggakan yang pernah kamu capai? Juara 1 lomba aksen. Coba Om. Aksen. Ada. Bagus sekali. Coba pertanyaan. coba ada coba. Oh iya. Pak, alasan coba Pak. Belum waktunya tapi. Ya, belum ya, yang jawab nomor 4. Enggak mau kecelakaan dia. Apa hal yang paling berkesan dari kegiatan pendidikan rumah tadi ini? Dari pemateri tadi juga termasuk kayak memberi pandangan lain dan gimana yang akan kita lakukan nanti dan juga dalam ekspedisi nanti juga sangat seru. Ya. Baik, pulang dulu semua. Ya, mungkin kita bisa menyimpulkan apa tadi motivasi meraih prestasi tadi. Ya, salah satu mungkin dapat bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari tentang motivasi meraih prestasi. Ya, Pak. Bisa menyimpulkan. Motivasi. Ya. Ketika mempunyai motivasi hidup yang sebelumnya kita tidak punya dan kita motivasi itu kan kalau semisal kita mempunyai motivasi hidup kan berarti tempat kita juga mempunyai motivasi untuk belajar ke depannya. Ya, sudah. Ya. Nah, baik. Sekian dari saya. Wabillahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.